got so motherfuckers is not on right now. Bring it down, make it come. I got 3 old thoughts in the wall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang konseling individual. Bersama saya Zahrina Oktavia dengan NPM 23061040300050 dan Saya Rita Widiana dengan NPM 23061040300047. dan inilah penjelasan kami. Apa sih itu konseling individual? Konseling individual merupakan proses interaktif yang dicirikan oleh hubungan yang unik antara guru bimbingan konseling dan dengan peserta didik atau konselor dengan konselinya yang mengarah kepada perubahan perilaku, konstruksi pribadi, kemampuan mengatasi situasi hidup, dan keterampilan membuat keputusan. Konseling individual diberikan baik kepada peserta didik atau konseli yang datang sendiri maupun diundang berdasarkan dari hasil asesmen, referral, dan observasi. Pelaksanaan konseling individual ini dapat dilakukan secara langsung dengan berhadap-hadapan atau bisa juga secara dari media elektronik e-counseling, yaitu antara lain dapat berupa telepon, chatting, email, web, dan Skype. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari konseling individual. Apa sih tujuan konseling individual ini? Konseling individual bertujuan untuk memfasilitasi peserta didik atau konseli melakukan perubahan perilaku, mengkonstruksi pikiran, mengembangkan kemampuan mengatasi situasi kehidupan, membantu peserta didik membuat keputusan yang bermakna bagi dirinya, dan berkomitmen untuk mewujudkan keputusan dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupannya. Serta ada juga tujuan dari konseling individual adalah untuk membantu peserta didik menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari lifestyle serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri. Di dalam konseling individual ini terdapat beberapa asas penting atau kaidah-kaidah yang harus dilakukan oleh konselor dan klien untuk keberlangsungan dari konseling individual ini. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas ini adalah asas yang harus dilakukan oleh konselor agar tetap menjaga rahasia dari kliennya, apapun yang diceritakan oleh klien kepada konselor tanpa menceritakannya kepada orang lain. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Asas ini adalah asas yang menceritakan tentang bahwa dari konseling individual ini harus ada sama-sama sukarela. Jadi baik dari konselor maupun dari klien sama-sama rela ketika melakukan konseling individual. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Asas ini adalah sama-sama terbuka antara klien dengan konselornya harus sama-sama terbuka untuk tujuan pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh klien tersebut. Yang keempat ada asas kekinian. Jadi masih dari asas kekinian ini adalah masalah yang diceritakan oleh klien ini adalah masalah yang sedang dialaminya, bukan masalah masa lalu ataupun masalah yang akan datang. Selanjutnya ada asas kemandirian. Maksud dari asas ini ialah klien diperuntukkan untuk berdiri sendiri dalam menyelesaikan masalahnya tanpa bergantung kepada orang lain, terutama kepada konselor. Dan yang keenam ada asas kegiatan. Asas ini maksudnya adalah usaha tidak akan tercapai tanpa ada kerja giat dari klien tersebut. Maksudnya ada asas kedinamisan. Yang dimaksud dengan asas kedinamisan ini adalah sesuatu yang mengacu pada hal-hal yang baru dan menjadi ciri-ciri dari proses konseling dan hasil-hasilnya. Yang ke-8 ada asas keterpaduan. Asas keterpaduan ini maksudnya adalah pelayanan BK berusaha memadukan aspek kepribadian klien dan proses layanan yang diberikan. Yang ke-9 ada asas kenormatifan. Jadi maksud dari asas ini adalah konseling individual ini dilakukan dengan adanya berlaku norma-norma, baik itu norma agama, norma budaya, maupun norma hukum. Dan yang terakhir ada asas keahlian. Maksud dari asas ini adalah usaha BK perlu dilakukan secara teratur dengan menggunakan prosedur, teknik, dan alat yang memadai.
ada beberapa langkah dalam melakukan konseling individual. Yang pertama, langkah konseling dengan peserta didik atau konselor yang datang sendiri. Sebelum masa konseling, yaitu seperti penataan ruang, kesiapan pribadi guru bimbingan dan konseling ataupun konselor. Dan pada saat proses konseling itu seperti membangun relasi konseling, melaksanakan tahapan dan teknik konseling sesuai teori yang dipilih, baik secara tunggal maupun secara integratif, serta mengakhiri proses konseling dengan baik dan benar. Nah, pada saat setelah konseling, yaitu seperti membuat laporan konseling dan membuat kesepakatan dengan peserta didik ataupun konselor untuk memonitor setiap langkah yang dilakukan oleh konselor tersebut. Yang kedua ada konseling dengan konselor yang diundang. Jadi di dalam ini ada 3 tahap, yaitu ada pra konseling, proses konseling, dan pasca konseling. Jadi di pra konseling ini yang pertama ada pengumpulan data dan menganalisis data peserta didik atau konselor secara komprehensif, yaitu ada potensi, masalah, latar belakang dari kondisi konselor ini. Kemudian ada menyusun RPL, rencana pelaksanaan layanan untuk konselor ini. Ya, kemudian ada lagi menata ruang, dan yang keempat ada kesiapan pribadi guru bimbingan dan konseling atau konselor. Yang kedua ada di tahap proses konseling. Di tahap ini ada membangun relasi konseling. Nah, yang kedua ada melaksanakan tahap dan menggunakan teknik konseling sesuai teori yang dipilih, baik secara tunggal maupun integratif. Dan yang terakhir ada menutup proses konseling. Pada tahapan terakhir ada tahapan pasca konseling. Jadi pada ini yang pertama membuat laporan konseling. Selanjutnya berdasarkan kesepakatan dengan peserta didik atau konseling, guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat memonitoring atau mengevaluasi tindakan perilaku yang direncanakan peserta didik atau konseling ini. Yang ketiga, konseling individual secara e-konseling atau secara media. Pada masa sebelum proses konseling, itu bisa dilakukan dengan cara mendesain menu e-konseling atau melakukan sosialisasi dan edukasi pada peserta didik ataupun konseling. Nah, pada saat proses konseling, itu bisa dilakukan dengan cara membangun relasi konseling dan melaksanakan tahapan serta menggunakan teknik konseling sesuai teori yang baik secara tunggal maupun integratif, serta menutup proses konseling ini dengan cara yang baik dan benar. Nah, pada saat setelah proses konseling ataupun pasca konseling, ini bisa dilakukan dengan cara membuat laporan konseling dan membuat kesepakatan dengan peserta didik ataupun konselor dalam memonitor pilihannya dalam menyelesaikan masalah. Konseling individual bersama saya Zahrina Octavia dengan kelompok kita. Oh iya, kami Juga konselor dengan konselor dengan lupa. Nah, adapun Rita jatuh apa ya? Apa sih itu konseling individual? Nah, ada beberapa fungsi yang